Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Lampung Pro Food Cafe yang selalu ingin memberikan informasi dan inspirasi bagi Anda. Bersama saya Amiruddin Somin, saya ingin berharap dan selalu berdoa kepada Anda supaya selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang pasca new normal diberlakukan. Nah, new normal ini dikenal juga dengan istilah adaptasi kehidupan baru itu seperti apa di berbagai bidang. Pada kesempatan ini kita coba berbincang di bidang pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata itu katanya yang paling terdampak duluan kalau era COVID ini, gitu kan? Terdampak duluan dan kemudian dia juga bisa pulih duluan kalau COVID ini berakhir. Nah, kira-kira seperti itulah bincang kita pada kesempatan ini. Di ruang siar kita sudah ada dua narasumber, namun sebelumnya kita rehat sejenak, ngopi sejenak dulu sebelum kita berbincang-bincang santai dan tapi agak serius juga boleh gitu ya. Kita ngopi sejenak. Oke, kita berjumpa kembali di Lampung Pro Food Cafe. Tema kita pada kesempatan ini new normal pariwisata Lampung mau apa? Ya, di ruang siar kita sudah ada dua narasumber. Saya akan menyapa Ibu Valentina. Apa kabar Ibu? Baik. Ya masih tetap semangat ya, harus terus semangat dan yang penting sehat. Ya kan. Ibu Valentina adalah penggiat pariwisata Lampung dari Lampung Tourism. Kemudian saya menyapa tamu kita yang kedua, Bung Bakti Setiadi. Dia ini kalau banyak turis dia mandu turis ya. Jadi ketua himpunan prawisata Indonesia Provinsi Lampung. Nah, dua narasumber kita ini kita akan coba gali bagaimana sih setelah new normal ini di bidang pariwisata gitu. Apakah pariwisata kita sudah bergerak atau masih tiarap atau jangan-jangan masih tidur gitu ya. Tidur panjang gitu. Walaupun tidur panjang mudah-mudahan terbangun. Saya akan menyapa Ibu Valentina. Bu Valentina, kita tahu bahwa sudah hampir 2 pekan inilah pemerintah menerapkan adaptasi kehidupan baru katanya new normal lah ya. Tapi sebenarnya sudah ada belum pergerakan di dunia pariwisata di Lampung? Dan kita tahu pariwisata itu yang paling duluan diharap gitu kan, karena orang nggak boleh jalan-jalan, suruh di rumah aja dengan tagline di rumah aja, mau ngapain pariwisata gitu kalau di rumah aja gitu kan. Biasanya kan pariwisata itu identik dengan jalan-jalan. Nah, Ibu melihat sekarang sudah bergerak belum pariwisata kita? Sudah kami. Terutama paling awal kan diawali di Banjar, serta di dalamnya kalau nggak salah tanggal 6 Juli ya. Ya. Dan kami sudah melihat banyak sekali yang sudah dibuka. Yang penting kan protokol kesehatan harus tetap diutamakan. Ya. Sehingga masyarakat itu tidak ragu, tidak takut untuk mulai keluar dari rumah. Karena kan pasti beberapa bulan ini benar-benar jenuh ya Pak ya, sudah di rumah terus, mereka ini refreshing, tapi dengan rasa was-was gitu kan. Kami sudah menyiapkan protokol kesehatan, juga bersama-sama dengan teman-teman dari LTV, kita survei ke tempat-tempat yang sudah memang juga pariwisata sudah infokan bahwa ini siap untuk dibuka dan menerima banyak pengunjung. Ya, memang sejauh ini ya Bu Valen ya, kita sih belum mendengar ada transmisi lokal atau penularan virus COVID-19 di tempat pariwisata gitu ya. Laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai pelaksana harian gugus tugas COVID-19 memang lebih banyak orang karena berperjalanan ke luar kota. Karena dia dari Jakarta, dari Jawa terutama, dari Sumatera Selatan gitu. Artinya memang kalau cuma di Lampung ini orang muter-muter aja sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi yang kita khawatirkan kan tetap aja protokol dijalankan. Gitu. Nah, itu kan yang sudah bergerak baru tempat objek wisata gitu. Sementara sektor pariwisata itu kan luas, ada amenitasnya seperti ini, seperti apa? Sudah bergerak ke restoran, rumah makan, hotel. Kami sudah mengunjungi hotel Sheraton, itu diundang oleh Pak
jogging untuk melihat, bahkan kita sudah mengatakan itu, saya lihat sudah lumayan bertambah. Kemudian dari Bukit Randu sudah mulai di seminar, datang dari luar kota juga, perhatikan kemudian di Horizon, bahkan kemarin sudah ada seminar, tapi dengan tetap dengan menjaga jarak ya, social distancing. Dan pesertanya saya lihat sih ya mungkin hanya sepertiga atau seperempat dari biasanya lah gitu ya. Ya, walaupun jalan tapi memang masih perlahan ya. Orang juga saya kira juga masih wait and see ya, masih melihat gitu. Betul. Tapi kita bersyukur Lampung sebenarnya sudah banyak juga daerah yang sudah hijau, kuning tadinya yang cuman Bandar Lampung memang masih belum dicabut dari zona merah. Saya ke Bung Bakti tadi seperti saya sampaikan, pariwisata itu identik dengan jalan-jalan. Ya, bagaimanapun kalau kita cuma muter-muter di Lampung, orang bilang bukan pariwisata tapi silaturahmi gitu ya. Nah, sudah adakah wisatawan, paling tidak wisatawan Nusantara yang sudah datang ke Lampung lagi? Jadi mengingat kondisi sekarang ya, bisa kita lihat memang pemerintah sedang menggaungkan era normal, kebiasaan baru, terus juga meningkatkan protokol kesehatan. Namun kita perlu sama-sama pahami dan lihat di lapangan, karena kebetulan tim kita memang erat kaitan yang ada di lapangan. Pak Amir memang kebetulan kita di Himpunan Pramuwisata Indonesia ini memang yang membidangi jasa kepemanduan, itu guide. Jadi kurang lebih banyaknya masuk wisatawan baik asing maupun Nusantara itu insya Allah bisa kita lihat dari kebutuhan pendamping maupun guide yang ada. Nah, di era new normal ini, Amir, yang perlu kita lihat memang masih sebatas wacana yang memang digaungkan pemerintah, namun real di lapangan memang kita sudah ada gerakan, namun masih relatif kecil. Jadi selama ini mungkin kalau kita lihat di beberapa destinasi lokal seperti di Bandar Lampung, Pesawat, dan lain, itu memang masih banyak dipenuhi oleh masyarakat yang jadi di rumah. Jadi memang tiap weekend itu kita lihat penuh oleh masyarakat, tapi hampir 80% itu masyarakat Bandar Lampung. Nah, jadi memang bisa kita sampaikan bahwa per hari ini baik bisnis maupun wisman yang masuk ke Lampung, insya Allah datanya tidak meleset, memang masih mungkin Jadi bawah persennya itu ya. Masih Ya. wait and see seperti itu. Karena memang berdasarkan pemberitaan dan lain-lain, memang khususnya Indonesia ini jadi istilahnya tanda kutip bagi wisatawan asing yang memang sering rutin ke Indonesia ataupun ke Lampung pada umumnya itu seperti dari Malaysia ataupun Singapura, bahkan banyak yang menyebut Indonesia di Bogor itu karena memang kita mungkin dari pembahasan dan lain-lain, tapi memang seperti yang disampaikan kawan-kawan di lapangan, kalau kita bermain di teori berita yang memang selama ini dihembuskan kreatif, pasti nggak akan selesai. Alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan kawan stakeholder lain, komunitas dan lain-lain untuk mencoba membangkitkan kembali semangat atau gairah, baik itu melalui virtual, melalui tur langsung kunjungan seperti yang dilakukan oleh Bu Valen tadi. Dan memang kita lihat pergerakan sudah mulai ada, namun memang ruangnya masih sedikit ya. Kalau kita perhatikan indikator-indikatornya, dulu ya sebelum COVID-19 ini merebak seperti sekarang, kita bisa lihat itu ya pelaksanaan Bandar Lampung ya, harus PG, B, BH, BM itu kalau weekend Sabtu Minggu ya, kayaknya jalan-jalan di nanti itu pada mereka tempat oleh-oleh, paling mudah itu melihatnya kalau Pahawang itu sampai lapangan parkirnya aja sampai kehabisan. Nah, suasana seperti itu sudah kembali lagi atau masih seperti wabah COVID gitu. Berdasarkan pantauan terakhir nih, Pak Amir,
minggu lalu saya sempat turun dengan tim di kawasan Ketapang dan sekitarnya. Memang sudah mulai kelihatan ramai. Memang sih mungkin dari 10 mobil mungkin yang berplat keluar 2. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang masih didominasi oleh wisatawan lokal kita, yang artinya memang dalam tanda kutip jenuh di rumah. Nah, tapi harapannya dengan satu bola informasi yang cukup masif tentang kebiasaan yang normal, tentang kebiasaan protokol kesehatan yang kita terapkan di masing-masing destinasi, mudah-mudahan kelihatan kan, karena memang selain kita memantau kondisi Pak Albert, memang kita juga selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan di titik-titik yang seperti di Pahawang, maupun di Lembah dan lain-lain, untuk menitik tekankan kesehatan, karena memang itu salah satu bisa dikatakan powernya new normal. Memang kadang sih juga sih Pak, memang mudah-mudahan saya kembali ke Bu Valen. Bu Valen, kita pernah mengalami situasi pariwisata yang sebenarnya meredup ya. Kita ambil contoh ketika Bom Bali 1 ya, Bom Bali 2, kita tahu seperti apa kondisi Bali pada saat itu, di mana hampir tidak ada wisatawan mancanegara yang datang. Tapi pariwisata Bali memang hanya pingsan ya pada saat itu, hanya pingsan, dia tidak mati total gitu, tapi dia bisa dihidupkan kembali oleh wisatawan Nusantara. Ternyata yang menghidupkan kembali pariwisata Bali itu adalah wisatawan Nusantara pada saat itu. Nah, kalau kita analogikan kondisi sekarang, artinya kekuatan lokal, sebenarnya pariwisata itu punya potensi kekuatan lokal yang juga patut diperhitungkan seperti itu. Nah, Ibu Valen melihat nggak kekuatan lokal Lampung bisa membangkitkan dulu paling tidak agak napas sedikit lah gitu pariwisata kita ini. Ya, betul. Kalau bicara tadi sempat pingsan, kita juga pernah alami ya. Waktu kemarin peristiwa tsunami dan Krakatau ya. Itu sempat pingsan juga. Tapi kemudian setelah tol Jalan Tol Trans Sumatera Sumatera kan, wah ini maunya luar biasa. Saya naik kapal aja tuh penuh dengan yang dari B dan BNG ya. Tetapi kemudian ketika sudah lagi seru-serunya, lagi semangatnya ya, kemudian ada COVID ini, pukulan yang lumayan telak, bahkan lebih telak dari yang tsunami dan Gunung Krakatau ya. Ya, karena berangkat dari hal itu, saya mendengar keluhan dari teman-teman dan melihat juga, aduh ini gimana kalau Lampung begini terus, mereka yang sudah invest, yang sudah tiap-tiap generasi wisata baru gitu kan, mau dikunjungi ternyata dengan orang-orang yang takut keluar rumah gitu. Jadi saya berpikir dengan teman, ayo dong, kayaknya kita sesama pegiat pariwisata ini harus kerja bareng, kita yang harus menampilkan bahwa kita sebagai warga Lampung kita care. Bagaimana caranya? Kita ajak teman-teman yang punya restoran, destinasi wisata, bareng-bareng, yuk gimana kita duluan yang tunjukkan, kita datang, masih saling mengunjungi, gitu ya. Karena yang benar yang kata Pak Milan, lokal itu sebenarnya luar biasa. Orang itu senang banget jalan-jalan loh gitu. Kita lihat aja kan tempat-tempat selfie di mana-mana ramai gitu kan. Jadi potensi itu harus tetap dibangkitkan gitu ya Pak. Dengan salah satu pesan yang kita harus sampaikan, protokol kesehatan benar-benar menjamin bahwa mereka itu keluar tapi jalan-jalan tapi aman. Ya, karena kalau sampai kemudian ada berita, wah ini misalnya di tempat di mana kemudian positif, tempat itu harus tutup, ya kan? Ya, yang lain juga kena imbasnya gitu. Kan itu juga menjadikan apa ya? Kemudian pariwisata itu akan terpuruk lagi gitu kan? Kalau saya lihat new normal di bidang pariwisata di negara-negara lain justru unik-unik loh ya. Ada yang pakai topi ya, dikasih jaga jarak gitu ya, ada yang pakai semacam-macam. Saya berkesimpulan bahwa sebenarnya COVID ini menantang kita untuk kreatif sebenarnya gitu kan, untuk kreatif sebetulnya. Jadi kreatif itu nggak ada matinya gitu. Jadi
Tapi saya jujur belum melihat kreativitas seperti itu di Lampung gitu ya. Kita masih, katakanlah tadi Bu Valen mengatakan lembah hijau dibuka, tapi saya lihat dibuka biasa-biasa, nggak ada sesuatu saya lihat yang heboh lah gitu ya. Seperti kita lihat di luar negeri ya, eh, apa namanya, ada robot yang melayani, kadang-kadang jangan sampai robot dulu, tapi kita sebenarnya punya teknologi robot juga di Lampung ini kalau mau gitu kan, gitu kan. Kemudian juga ada ornamen-ornamen seperti itu. Nah, kreativitas ini yang belum, ini jujur saya lihat sebagai seorang jurnalis, belum lihat gitu di Lampung ini gitu loh. Ya jadi masih kayaknya landai-landai aja gitu. Masih biasa saja. Nah, Bung Bakti, pertanyaannya sebenarnya sama dengan Bu Valin tadi. Apakah Bung Bakti melihat atau di mana sebenarnya kekuatan lokal kita di Lampung ini untuk membangkitkan pariwisata itu gitu loh. Anak sekolah dulu ya lumayan kalau ada anak sekolah masih bisa ada yang mengunjungi museum gitu ya gitu ya. Nah sekarang ini seperti apa gitu? Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Amir tadi bahwa Wisman yang selalu kita agung-agungkan ternyata setelah diuji di Bali yang memang notabene barometer pariwisata Indonesia, ternyata ketika terjadi bencana bom memang langsung drop. Tapi secara tidak sadar berangsur-angsur justru malah Wisnus ataupun wisatawan Nusantara atau orang-orang lokal yang memang rutin mengunjungi Bali dan destinasi-destinasi yang ada malah membantu bangkitnya perekonomian itu sendiri. Nah, jadi perlu kita sepakati Bang Amir bahwa memang di semester terakhir ini mungkin dulu sempat ada data ya di era Gubernur Pak Rido, katanya kita sempat masuk sampai 13 juta kalau saya ingat. Iya, Nusantara. Itu berdasarkan big data yang ada. Berdasarkan big data yang memang mungkin juga masih perlu kita pertanyakan. Iya, iya. Rilis resmi dari BPS. Iya, iya. Ya. Namun itu merupakan satu cerminan Bang bahwasanya ternyata wisatawan Nusantara ini justru yang malah spend money-nya lebih terasa, terus tingkat kunjungannya biasanya lebih lama, dan terkadang animo membelanjakan uang yang mereka bawa itu lebih besar daripada wisatawan asing. Tentunya juga sih kita berharap kalau wisatawan asing kan memang terkenal dengan quality tourismnya. Yeah. Sekali dia datang bisa spend sampai 15 hari, 20 hari kalau di pesisir barat. Yeah. Tapi kalau untuk lokal paling hanya mungkin paling lama 4 sampai 5 hari. Tapi seperti yang disampaikan Bu Valen tadi, dengan terhubungnya konektivitas Lampung-Palembang, Sumbaksel dengan Lampung, atau bahkan dengan adanya dermaga eksekutif Jawa Sumatera, ini justru pasar Wisnus yang sangat menurut saya harus kita cermati lebih ekstra banget. Jadi memang pasar Wisnus yang menjanjikan, terlebih di Jabodetabek ataupun Jakarta lah pada khususnya itu setiap weekend kalau pra-covid luar biasa kan ya Bu, kita lihat itu yang datang ke Pahawang dengan modal COD lewat media sosial, janji di Pelabuhan Bakau atau di Pelabuhan Merak, itu luar biasa. Jadi memang harapannya pemerintah nggak usah terlalu tinggi fokusnya untuk kita ambil yang asing, tapi justru malah Wisnus yang dari sekitaran tetangga kita seperti Sumatera Selatan ya, Sumbaksel ya, Banten, Jabodetabek, insya Allah itu bisa memenuhi ekspektasi pelaku-pelaku wisata yang ada di Provinsi Lampung. Karena memang Bang Amir mungkin harus kita sadari juga, karena kita gegap gempitanya pariwisata Lampung ini mungkin baru 5 tahun belakang ini yang kelihatannya mulai membumi, sehingga memang kita masih harus banyak terus belajar, artinya terkait pelayanan dan lain-lain. Sehingga menurut saya dengan fokus di Wisnus itu menjadikan ajang pembelajaran kita juga sesuai dengan stepnya, jadi lebih menjanjikan. Ya, kalau saya lihat, ya saya cukup intens juga mengamati pariwisata ini. Kalau saya lihat sebenarnya, kalau kita golongkan, pariwisata Lampung ini kan sebetulnya lebih ke minat khusus banyaknya. Ada Taman Nasional Waikambas, itu kan nggak semua orang sebenarnya bisa berwisata ke sana. Tapi ada wisatawan-wisatawan yang dengan minat khusus. Kita punya banyak air terjun. Yang dikhawatirkan kan berkerumun ya. Kalau ke air terjun sana cuma 4-5 orang sebenarnya nggak apa-apa kan ya. Kita bikin tadi sempat sebelum siaran ini berlangsung juga ngobrol-ngobrol dengan Bu Valen. Bagaimana kita bikin camping ground? Kita nggak punya loh camping ground di sini nih, kecuali di Taman Hutan Raya yang, tapi itu juga terlalu jauh sebenarnya. Itu terlalu mungkin untuk profesional lah camping groundnya, ya. Tapi kalau camping ground untuk keluarga skala kecil, Taman
lembah hijau kan bisa sebenarnya gitu gitu kan. Jadi yang saya maksud tadi adalah bagaimana para pelaku pariwisata ini mengemas wisata-wisata minat khusus tadi dengan mungkin grup yang kecil, ya grup-grup kecil 4-5 orang itu kan nggak terlalu berisiko sebenarnya. Kalau dulu kan makanannya Bung Bakti ini kan grup besar, 2 bus, 3 bus gitu. Ya, nah, sekarang grup kecil dulu deh, satu keluarga 5 orang, ya 3 orang, kita bikin camping ground, kita bikin apa namanya eh, apa, api unggun gitu, seperti itu. Nah, Bu kalian peluangnya untuk wisatawan grup kecil itu di Lampung sebenarnya seperti apa? Kalau untuk yang Hmm. khusus, Ya, kami juga ada dari APBI, Pemandu Gunung Indonesia Asosiasi. iya. Nah, ini kebetulan sedang Gunung kita banyak yang mau didaki ya. Oke. semangat-semangatnya. Kemarin sempat posting dan sharing, dia survei langsung diajak ke Cendana Hills. Cendana Hills. Ya, di sana Di daerah mana itu? Cendana Hills itu dari daerah Musyawarah. Werata ya, Ya, oke. Saya lihat kalau untuk camping groundnya kayaknya di situ malah ada tempat. Ada tempat ya. Khusus, ya. Cuma memang untuk fasilitas toilet dan itu sederhana banget lah, Ya. Masih harus dibenahi. Harus dibenahi. Ya, betul. Ya. Karena itu dikelola itu secara pribadi dengan pemilik lahan. Jadi tidak ada pembinaan dari pembina setempat. Ya. Dalam hal ini Kabupaten Pasawaran itu ya. Iya. Iya. Makanya saya ini ingin sekali gitu mengajak dan mengetuk masing-masing tempat-tempat kabupaten yang punya destinasi wisata. Ayo dong, dengarkan nih orang-orang yang datang ke sana itu kan punya banyak harapan gitu ya. Hanya satu hal yang kita inginkan tuh fasilitas itu memadai lah gitu. Tolong disupport lah mereka, karena keterbatasan itu kan mereka tidak bisa berdiri dengan sendirinya gitu. Iya. Karena kan tetap ada feedback balik buat kita dong gitu. Jadi sama-sama lah gitu. Nah, kita kan sebagai pelaku wisata dan pegiat ini dengan akan semangat mengajak orang-orang ketika semuanya sudah memadai, siap. Iya. Kalau tidak takutnya mereka kecewa gitu kan. Iya. Oke. Kita coba bicara potensi ya Bung Bakti ya. Tadi kita itu salah satu potensi ya. Kali katanya WC mah ada, sebenarnya WC portable kan bisa portable ya. Gitu kan. Kalau kita lihat potensi ya, saya melihat sih ya sebagai jurnalis di Lampung ini sebenarnya kita nggak perlu pariwisatanya mati kalau kita membangkitkan potensi yang ada. Kita punya kebun jeruk yang bisa dipetik, ya misalnya kan. Ada kebun nanas kita yang terbesar di Asia Tenggara, mau metik sampai pingsan nggak apa-apa di sana gitu. Ya kan? Kita punya kebun jeruk, benar-benar kebun jeruk, bukan seperti kebun jeruk di Jakarta gitu kan. Benar-benar kebun jeruk, ada kebun nanas gitu kan, kebun pisang kita punya gitu kan, benar-benar kebun, bukan seperti di Jakarta. Ada kebun jeruk, ada kebun nanas, ada kebun pisang, ada kebun jambu. Jadi kita punya sebuah kebun. Kalau kita mau merah susu juga ada ranchnya gitu kan. Nah, saya kira kalau Bung Bakti sebagai pelaku pariwisata sudah layak belum dijual potensi-potensi ini gitu. Jadi sedikit saya pengen kembali ke yang minat khusus tadi, Amir. Jadi memang di pariwisata itu kita selalu terkendala dengan, kalau istilah kerennya orang-orang yang suka environmental itu, tourism yang sustainable. Berkelanjutan. Ya. Namun terkadang kita suka terjebak dengan konsep mass tourism, artinya baik itu pemerintah maupun pelaku tuh senangnya kalau kelihatannya ramai. Ya, betul. Kalau busnya parkir 10 gitu. Itu memang kayaknya kesannya sukses. Seperti sekarang yang selalu banyak diteriakan kawan-kawan pecinta lingkungan, saat ini sudah berapa ratus banyak koral yang hancur di Pesawaran dan lain, karena memang kita suka melihatnya dari kacamata mass tourism tadi ya. Sukses itu hanya diukur dengan ramai. Nah, tapi seperti yang Bang Amir sampaikan tadi, dengan sustainable tourism memang kita alhamdulillah sampai hari ini ada beberapa konsep yang sedang kita kembangkan, termasuk camping. Jadi insya Allah
setahun ke depan ini dengan beberapa pemilik lahan di kawasan pesisir, Bang Amir, lalu juga dengan Pemda Pesawaran, kita sudah ada kembangkan konsep mau bikin camping, mungkin market share-nya bisa anak sekolah, bisa remaja, nanti yang bisa dikaitkan dengan pemerangan narkoba ataupun Pancasila dan lain-lain. Itu nanti sedang dibuat konsepnya dan memanfaatkan lahan yang memang tidak terlalu jauh dari itu salah satunya. Nah, terus berdasarkan yang pengambil sampaikan tadi, artinya itu semua bisa nggak sih kita kemas menjadi satu keunikan. Nah, ini yang memang saya sampaikan perlunya tim yang sangat jelas memandang potensi itu, Bang. Karena seperti yang kita sampaikan sejak dahulu kala, kalau potensinya nggak dipoles selama pun jadi potensi. Ya, jadi potensi terus gitu kan. Nggak pernah jadi Lampung Treasure of Sumatera itu memang nggak akan pernah nyata konsep itu. Selamanya akan jadi harta karun yang cuma terwakili lewat peta. Insya Allah kalau tim yang membacanya bisa tepat, insya Allah ini bisa kita buka. Dan perlahan-lahan, Bang, seperti air terjun, terus minat khusus. Sekarang mungkin kita nggak pernah tahu per hari ini, Bang, di Waikambas, TNWK itu ada namanya wisata burung yang wisata burung, pecintanya itu dari Jerman, dari Eropa, yang memang hanya datang didampingi oleh ada tim pemandu gitu ya. Mereka mau melihat ternyata ada spesies yang memang satu-satunya di dunia itu ada di TNWK. Nah, ini yang ternyata minat khusus yang value-nya luar biasa, tapi kadang pemerintah nggak pernah senggol itu. Nah, makanya di sisi dari segi pelaku, alhamdulillah dengan Pok Darwis, dengan kawan-kawan yang memang rutin di lapangan, kita sering support. Karena contoh kemarin juga kita kirim tamu dari Jerman, Bang, di TNBBS Bukit Barisan Selatan. Di daerah Tanggamus atau Lampung Barat, Tanggamus ya. Arah Gatsu. Melihat gajah liar, pola kehidupan perpindahan dan animal yang ada di sana. Jadi sebenarnya kalau kita mau masuk dan serius ke ranah minat khusus, kita punya SDM-nya, kita punya source-nya, tinggal daya dukung dari mungkin pemerintah sih yang memang punya peranan di situ, karena peraturan, lokasi dan lain-lain memang erat kaitannya dengan seperti hutan lindung dan lain-lain. Jadi insya Allah sebenarnya minat khusus ini luar biasa, dan ya seperti kata Bang Amir tadi, nggak harus bis-bisan, ada berdua, bertiga, mungkin cuma back paper gitu ya. Tapi kartu kreditnya kan aktif semua. Karena memang biasanya, Bang, berdasarkan riset, sustainable tourism itu memang yang dititik tekankan mereka adalah quality-nya. Quality dalam artian length of stay-nya dia di sini bisa berapa lama. Nah, itu yang memang bagian satu rangkaian dari wisata yang berkelanjutan. Tapi kan kalau mass tourism dia biasanya sekali datang, acak-acak, ninggalin sampah pulang. Makanya pesawat suka ngambek, ini ngebagian sampah doang ini. Sampahnya dibuang di Mutun atau di Sariringgung, menginapnya di hotel di Bandar Lampung, PAD-nya Bandar Lampung yang dapat. Nah, ini salah satu yang perlu kita cermati lah. Saya yakin dan juga teman-teman juga saya yakin juga sepakat bahwa kita tidak harus terseduh-seduh ya dengan kondisi seperti ini, yang justru ini menantang adrenalin kita ya untuk mencari hal-hal yang kreatif. Nah, sebenarnya Bu Valen, yang bisa dikembangkan lagi potensi, kita bicara potensi sekarang gitu kan, tapi itu potensi yang bisa dipoles gitu ya, jangan potensi aja kata Bung Bakti tadi, adalah pariwisata berbasis community atau komunitas gitu kan. Seperti tadi kan sudah disinggung ada komunitas penggemar burung ya kan. Di Lampung ini kurang apa burung banyaknya gitu kan ya kan. Yang gila burung juga banyak di sini. Seperti itu. Kemudian kita ada komunitas-komunitas penyayang gajah, penyayang lumba-lumba dan segala macam. Di komunitas-komunitas itu ada di berbagai daerah. Nah, seberapa kuat daya tarik Lampung kalau kita ingin bicara kebangkitan pariwisata dengan memanfaatkan komunitas-komunitas ini? Sangat kuat sekali ya. Kalau kami ini sedang merencanakan, kita akan mengundang banyak komunitas dari mobil-mobil, otomotif ya. Kemudian dengan VW, juga
hardtop ya. Hardtop ya. Bahkan yang untuk VW ini kita sudah merencanakan kita akan parkir di Elephant Park. Iya. Elephant Park. Tenggal. Iya. Sudah terkoneksi kebetulan dari Lampung Tourism juga ada yang aktif di situ dan sepertinya ini sudah memang untuk armadanya belum terlalu banyak ya di Lampung, tapi kalau untuk yang Pak Amir bilang ya sedikit-sedikit dulu deh gitu. Iya. Di mana-mana sudah bisa jalan. Rutenya akan yang menjadi andalan kami adalah yang dari Sahabat Gajah. Sahabat Gajah. Kebetulan kami sudah mendapat base camp kami di Lembah Hijau. Barusan hari Selasa kemarin sudah pembicaraan itu sudah merucut ya siap untuk dikembangkan. Iya. Sahabat Gajah itu di situ kami mengajak selain kita menyayangi ini ya hewan peliharaan yang memang maksud saya potensinya Lampung ya, kita itu mau mengajak masyarakat kita tuh punya gajah loh gitu. Iya. Kenapa sih kita nggak benar-benar menyayangi ya, karena hewan-hewan langka itu akan kalau tidak dilestarikan dan tidak ada rakyat yang peduli itu kan nanti kan hilang begitu saja. Iya. Kan menjadi kesedihan kita kan ketika nanti generasi muda kita atau anak muda kita cuma tahu dari gambar. Taunya gambar gajah gitu ya. Sekarang kan Gajah pakai sarung, padahal gajah nggak pakai sarung. Sebenarnya kesempatan sekarang itu kami buat pulang itu bisa kita pancing, foto bareng. Dan kemarin kebetulan kami mengadakan booking and traveling di sana. Iya. Dan saya juga bersama teman mengembangkan Facebook punya Bedana. Itu Tari Bedana. Benar-benar menari dengan latar belakang gajah sebelah. Iya. Itu gajah namanya Aris itu. Saya sampai Gajahnya ikut nari juga ya. excited juga, excited banget gitu. Iya. Bahkan saya yang awalnya juga biasa-biasa aja mana gajah kok. Jadi suka. Iya. Mereka juga sepertinya senang dikunjungi kita gitu. Iya. Makin foto bareng atau apa. Mereka juga jadi punya tingkah pola yang lucu gitu. Iya. Dan saya lihat wah ini sebenarnya luar biasa. Cuma karena kita tidak tahu dan belum ada minat ke situ. Kita ingin melakukan minat itu. Oke, Bu Valen, saya termasuk yang optimis sebenarnya kalau kita membangkitkan pariwisata di Lampung ini melalui komunitas. Karena komunitas ini sebenarnya isinya orang-orang gila sebenarnya. Gitu. Orang-orang gila yang kantongnya kita nggak bisa ukur sebenarnya gitu kan. Susah loh gitu kan. Bayangin aja komunitas-komunitas seperti itu, mobil udah nggak ada aja bisa mereka hidupin gitu. Contoh di komunitas gitu. Nah, Bung Bakti melihat potensi komunitas apa sih yang bisa kita garap untuk membangkitkan pariwisata Lampung ini? Komunitas sih ya seperti yang disampaikan oleh Bu Valen tadi, ada otomotif ya. Dari pecinta baik itu lingkungan, hewan dan lain-lain. Terus mungkin kan sekarang ini yang erat kaitannya memang media sosial yang sedang luar biasa ya. Yeah. Jadi memang dibutuhkan tim IT yang mungkin bisa menarik perhatian dari kaum milenial kalau bahasanya kan yang penghuninya dunia maya ini kan sekarang kaum milenial nih Bang. Yeah. Yang memang harus bisa menjelaskan kalau Lampung itu ternyata nggak jauh dari Jakarta Pak. Yeah. Karena selama ini mindset yang terbangun itu Lampung apaan ya? Kadang kita sedih kalau baik, kadang yang lebih parah lagi ngobrol di Kemenpar aja Pak. Ada bingung Lampung apa ya? Mungkin ada cerita dari kawan-kawan. Ketemu Bu Wamen. Begitu dia tanya Lampung agak sedikit gini. Nah ini kan satu keprihatinan tersendiri. Makanya mungkin lewat media sosial ataupun dunia maya bahwa mengedukasi bahwa Lampung ternyata cuma 3 jam doang dari Jakarta. Betul. Ternyata dari Lampung itu cuma 2 jam sekarang dengan adanya jalan tol ya. Jadi memang ini yang mungkin menurut saya perlu bersama kita lakukan karena kita juga tidak mungkin membebankan kepada pemerintah dengan segala keterbatasan mereka, tapi saya lihat runningnya sudah mulai ke arah sana dengan munculnya beberapa YouTubers dengan beberapa konten tentang Lampung dan lain-lain. Saya cukup optimis nih mudah-mudahan tinggal memang sekarang yang perlu mungkin kita titik beratkan itu perpaduan gerak. Ritme, irama. Ya.
Jangan main gendangnya kemana, yang lari kemana. Nah ini yang memang saya selalu tekankan kepada kawan-kawan bahwasanya kita harus mulai bisa meredam ego sektoral baik itu di pemerintahan maupun sesama pelaku, karena ketika memang ini sudah yang katanya mungkin cuma 13 juta itu kan Bang, bisa kita lihat munculnya outlet oleh-oleh di mana-mana. Luar biasa. Saya aja sering nggak kebagian. Ternyata orang dari luar berani invest, artis-artis berani invest ke Lampung, hotel-hotel bintang, ternyata mereka sudah bisa membaca sejauh itu. Tapi sayangnya kawan-kawan kita yang pemain lokal dalam artian pelaku-pelaku yang mungkin menengah ke bawah, kita hanya menjadi sektor yang paling bawah, Pak. Jadi artinya memang kita hanya sekedar di level pekerja lapangan. Nah ini yang sama-sama ke depan harus jadi PR kita bersama, sehingga peluang yang luar biasa tadi, makanya perlu kita sama-sama ketahui. Bentar lagi Marriott launching, bentar lagi informasinya Marriott masuk. Jadi sebenarnya mungkin 5-10 tahun ke depan ini Lampung jadi home-nya Jakarta lah kurang lebih. Jadi banyak event-event internasional mungkin atau nasional, sehingga memang diperlukan kita baik itu di SDM maupun kelengkapannya, yang ini memang harus benar-benar kita siap. Jadi kadang-kadang tagline harus pariwisata Lampung siap seperti yang dikumandangkan Pak Hadi semua, itu memang harus kita aplikasikan secara luas sehingga benar-benar konsepnya memang menyatu dengan ritme irama yang pas sehingga menghasilkan produk yang memang layak. Oke. Bu Valen, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir, Bu Valen. Kita harus optimis, itu harus, dan harus menatap ada peluang-peluang untuk membangkitkan pariwisata itu. Tapi memang kita juga memang harus ada yang seperti Bung Bakti tadi, harus ada yang menginformasikan, mengendorse gitu ya. Nah, saya lihat beberapa tahun belakangan kita sudah mulai mencoba masuk dunia endorse-endorsean ini gitu kan. Terbukti kita bikin film gitu kan, ada Trinity dulu kan gitu kan. Nah, itu kan film pariwisata misalnya, kita dikenal kemudian masuk berbagai infotainment tentang Lampung ini. Namun belakangan saya lihat endorse ini mulai melemah gitu ya. Kalau dulu sebutnya duta lah ya, duta gitu kan. Bu Valen melihat kita harus berapa banyak yang harus mengendorse Lampung ini supaya dari berbagai sisi harus kita kepung seperti itu. Kalau endorse itu sebenarnya sudah dilakukan YouTuber ya. Dan saya perhatikan sudah lumayan banyak karena teman-teman saya juga yang dari luar Lampung sudah banyak yang tahu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya endorse yang paling potensial itu adalah dari kita ini lah. Warga Lampung. Ayolah gitu. Saya malah masih mau mengajak kita mau mengembangkan daerah kita. Cintailah daerah kita. Kalaupun banyak kekurangan ya terima. Dan setelah itu jangan cuma terus kita mengeluh, terus komplain ini begini dikurangin. Ayolah sama-sama gitu loh. Kekurangannya di mana? Pelan-pelan lah sedikit-sedikit ya, Amir ya. Karena kan memang kalau untuk infrastruktur yang paling disorot ya, itu menjadi keluhan. Itu kan biayanya nggak sedikit. Pelan-pelan lah. Tapi saya juga dapat info bahwa dengan infrastruktur yang kurang baik itu kalau untuk yang peminat khusus malah dicari. Apalagi yang suka off-road. Orang off-road itu ada jalan lurus, dia cari jalan jelek gitu kan. Makanya saya bersama teman-teman, dengan intensi kami, ayo dong dari keluarga terdekat, teman terdekat, siapa saja yang kita kenal, kita mulai promosi dari mulut ke mulut aja gitu, Pak Amir. Dan orang-orang terdekat kita itu kan sudah luar biasa sebenarnya. Asalkan kita memang terus menerus, jangan terus berhenti, gitu kan. Kalau perlu ya kita posting terus, kita pergi ke mana, karena banyak sebenarnya nggak tahu. Ketika kami buat wadah turisme ini, itu yang jatuh dengan saya banyak sekali. Ternyata Lampung ada ini, ternyata lagi ada ini, gitu kan. Itu kemudian buka peluang yang luar biasa ya. Mudah-mudahan saya sih berharap setelah pandemi ini kita bisa melaluinya lebih cepat lagi. Oke, Bu Bakti, pertanyaan terakhir juga, bagaimana Bu Bakti melihat masa depan pariwisata Lampung ini? Jadi kita berbicara masa depan, Bang Amir, kuncinya
selain dari pelaku tentunya di pemegang regulasi, yaitu pemerintah. Ya. Jadi terkadang sudah maksimal yang dilakukan pelaku namun tidak disupport dan tidak dipayungi oleh pemerintah, hasilnya juga akan nol. Jadi sih saya berharap nih Bang Amir, mudah-mudahan ya kita di era gubernur yang sekarang dengan semangat yang luar biasa terhadap dunia pariwisata, baik itu Bu Wagub, ya mungkin bisa mengambil peranan yang lebih atau taste of tourism-nya itu semakin dimasukkan. Jadi sehingga konsep acara mungkin yang berkaitan dengan acara-acara kedaerahan itu bisa dikawinkan, dibencinkan dengan konsep tourism. Sehingga apapun kayak kita punya festival Krakatau, kita punya mungkin festival kopi, kita punya apa yang memang disupport oleh APBD, itu harapannya bisa dibuka dan bisa dikerjasamakan seluas-luasnya dengan para pelaku. Jadi sehingga poinnya bisa dapat dan juga pemerintah juga memakmurkan rakyat dalam pariwisata itu bisa dapat. Nah, terus kemudian minggu selanjutnya Pak Amir mewakili kawan-kawan yang kali ini sampai hari saya masih banyak dijawab dengan kawan-kawan. Sebenarnya kita ingin perhatian dari pemerintah, khususnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, meskipun sekarang sudah mulai bisa mencari jalan hidup masing-masing nih Bang Amir karena pandemi yang luar biasa. Karena kan sempat ada muncul berita yang ojol lebih diperhatikan daripada pelaku pariwisata. Iya. Itu sampai dikonfirmasi ke Mas Menteri. Facebook yang mengatakan pelaku pariwisata ini kayak seperti Liana Kirikana. Ini harapan kita. Karena Lambang yang mewakili suara dari kawan-kawan pelaku, sampai hari ini kita baru diberikan bantuan Bang Amir berupa sembako. Jadi mungkin ajang kita juga untuk saling curhat untuk menjadi lebih baik. Karena menurut saya tanpa adanya pelaku yang memang istilahnya Spartan di lapangan, tujuan pariwisata yang berjaya itu juga hanya sekedar karangan belaka. Bagaimana pemerintah mengayomi pelaku melaksanakan, insya Allah kalau berjaya bisa kita capai. Ya, Bung Bakti. Kalau orang pariwisata merasa dianaktirikan, ya kan? Kalau kami di versi anak buangan. Kalau diperhatikan masih, kami dilirik aja enggak, gitu kan? Jadi masih penting lah kalau masih dianaktirikan itu. masih anggap anak gitu. Kalau kami sudah dibuang, anak buangan. Oke, Sobat Lampung Robot Cafe, ada yang bilang bahwa pandemi ini sebenarnya kocok ulang kehidupan. Jadi mana yang tadinya di atas bisa di bawah, yang di bawah bisa ke atas, dikocok ulang seperti orang undi arisan gitu ya. Ya mudah-mudahan kita tetap yang bisa beradaptasi karena orang yang bisa bertahan katanya adalah orang yang bisa beradaptasi. Ya, artinya adaptasi kehidupan baru ini benar-benar menguji kita apakah kita bisa bertahan atau menjadi bagian dari sejarah gitu, atau kita jadi pembuat sejarah gitu. Mudah-mudahan dengan dialog kita ini kita dapat mendapat informasi dan inspirasi, dan kita berjumpa pada perbincangan yang lain. Salam jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.